Del, ini QQ ada alat ini ya, pengukur tekanan darah. Ini kan terhubung lewat Bluetooth ya. Dan sini data aplikasi ini masuk ke iCloud. Jadi ketika ini diupdate, dia akan update ke HP berikutnya yang login ke dalam aplikasinya. Nah ini tidak terhubung sama Bluetooth ya. Nah ini Bluetoothnya mati. Kalau ini kan Bluetoothnya nyala. Karena dia berkomunikasi sama ini. Nah, kamu tinggal tanya apa mau pakai nggak. Jadi QQ bisa mantau ketika dia ngukur tekanan darah. Misalnya QQ sekarang ngukur ya. Dia kan ngukur. Data itu akan terkirim ke HP sini yang terhubung Bluetooth. Nah, Bluetoothnya inilah yang mesti nempel ke HP-nya Apple supaya bisa kelihatan history dia punya tekanan darahnya Apple itu tiap pagi berapa. Nah, dia ngukurnya kayak gini nih. Nah, nanti Apple mau pakai yang model kayak gini nggak ya? Tipenya ini Omron 8600T Tango ya. Nah, setelah diukur, dia akan keluar hasil. Nah, 14393 ini QQ agak tinggi hari ini. Karena pas lagi ngomong biasanya dia agak tinggi. Nah, waktu di refresh, dia akan berkomunikasi ke sini. Ke HP yang tempatnya Apple misalnya. Ya, 14395. Setelah itu, di sini kan belum ke connect ya. Ini masih belum masuk dia. Karena nggak terhubung Bluetooth-nya, dia muncul pesan kayak gini. Tetapi dia terkonek karena datanya udah masuk ke iCloud-nya Omron ya. Nah, masuk dia akhirnya. Dan ini bisa cek tiap hari itu pergerakannya berapa, harian berapa, hariannya berapa. Nah, terus mingguan berapa, tinggi atau rendah. Terus di sini bisa cek lagi sebelah kanan atas all recorded data. Ini kelihatan. Data ini kalau misalnya nanti Della screenshot ya. Kamu tanyain ke ChatGPT ya. ChatGPT kan untuk tentang kesehatan ya. Kamu tinggal ekspor yang punya namanya Dr. X. Dr. X. Salah ya. Dr. X ya. Muncul nggak ya? Oh, salah ketik. Dokter. Betul nggak tulisannya dokter ya? Dokter ya, Dr. X. Itu ya. Ini yang berhubungan dengan dokter. Ada 50K, cukup besar. Tinggal start chatting. Kamu upload gambarnya yang tadi di sini dianalisa. Kamu infokan usia misalnya apa 73 tahun ya, dengan ukuran tekanan darah seperti ini apa yang harus dilakukan. Kalau QQ kan 43 tahun. Bagaimana menurutmu? Nah, nanti kirim ke ChatGPT akan diolah. Kamu tes. Nah, tekanan darah ini dia akan hitung penilaiannya, normalnya berapa. Dia akan evaluasi sistemnya ini. Dan frekuensi nadinya, dietnya apa, olahraganya apa. Nah, ini ChatGPT ini bisa melakukan banyak hal. Kamu harus pelajari ini karena nanti untuk menunjang kamu ke depan. Kamu sekolah, kamu kuliah, kamu kerja, semua butuh ChatGPT. Dan ChatGPT ini QQ udah terapin ke semua timnya QQ ya. Juga bisa dibaca dan bisa diajak komunikasi. Lewat komunikasi sini kamu pelajari aja deh. Tinggal tanya sini. Nah, dia ini udah bisa diajak berbicara. Halo ChatGPT. Ini yang hitam ini nggak bagus ya. Ada lagi yang bagus itu yang ambil dari sini, yang dari depan. Yang warnanya biru dia. Kalau yang dari kategori itu enaknya pakai ketik. Karena kategori dia lebih tajam analisanya. Yang biru ini, yang bagus. Halo ChatGPT. Kalau untuk tekanan darah seorang perempuan berusia 73 tahun
Itu berapa tekanan darah yang normal buat usia tersebut? Untuk perempuan berusia 73 tahun, tekanan darah normal biasanya sekitar 120-80 mm Hg. Namun untuk lansia, tekanan darah sedikit lebih tinggi mungkin masih dianggap normal. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk penilaian yang lebih akurat. Jika tekanan darahnya 150 untuk yang sisi atas, terus ya tekanan darah bawahnya 90, bagaimana menurutmu untuk usia 73 tahun dan apa saran terbaikmu untuk hal tersebut? Tekanan darah 150-90 mm Hg tergolong dalam kategori hipertensi. Untuk usia 73 tahun, tekanan darah ini lebih tinggi dari yang disarankan. Sebaiknya, Anda berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan saran terbaik. Selain itu, mengatur pola makan, rutin berolahraga, dan mengurangi stres bisa membantu mengelola tekanan darah. Bisakah diberikan saran yang lebih spesifik? Dengan usia seperti ini, olahraga kadang-kadang tidak bisa maksimal. Obat yang dikonsumsi juga jenis obat yang biasanya untuk tekanan darah tinggi. Mungkin bisa diberikan masukan lain? Tentu, untuk usia 73 tahun, olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga bisa lebih cocok. Menjaga pola makan sehat, mengurangi asupan garam, dan memperbanyak konsumsi buah dan sayur juga penting. Pastikan juga untuk rutin memeriksakan tekanan darah dan konsultasi dengan dokter mengenai obat yang dikonsumsi agar sesuai dengan kondisi Anda. Biasanya orang tersebut Silahkan lanjut. biasanya orang tersebut meminum obat yang mereknya Twinsta 80 mg garis miring 10 mg. Nah, yang di dalam kandungan obatnya ada telmisartan atau amlodipine ya. Nah, ini adalah obat yang diminum yang cocok buat dia. Apakah obat tekanan darah tinggi ini harus rutin diminum? Jika udah stabil, apakah boleh untuk minum setengah tablet? Biasanya, obat tekanan darah seperti Twinsta perlu diminum rutin sesuai resep dokter. Jika tekanan darah sudah stabil, perubahan dosis harus dikonsultasikan dengan dokter. Mengurangi dosis atau meminum setengah tablet tanpa rekomendasi dokter tidak disarankan, karena tekanan darah bisa kembali naik jika pengobatan tidak terkontrol dengan baik. Oke. Kalau ada pertanyaan lebih Ya, jadi ini menurut QQ sih dia jawabannya sih nggak begitu tajam ya. Karena kita tanyanya ke umum yang biru ini. Kalau mau lebih tajam tuh explore yang Dr. X tadi. Tanyanya di sini, dia analisanya lebih tajam. Nah, semua analisanya tekanan darah, analisanya medical check up ya bisa kamu upload ke sini untuk minta dianalisa yang Dr. X itu. Khusus dokter. QQ ada pakai banyak ya. Ada juga yang khusus untuk reumatologi, ada khusus untuk bisnis, ada khusus untuk desain keramik. Kamu untuk desain juga ada loh. Kalau kamu biasanya ada pakai aplikasi desain untuk ide, iklan dan sebagainya, kamu bisa cari di khusus yang desain dan cari yang tinggi dia punya namanya rekomendasinya Del. Nah ini kan ada kan desain-desain misalnya untuk Instagram ya. Ya, Instagram nanti kayak gini bisa kasih yang sesuai gitu loh. Nah ini ada 5K, cari yang tinggi-tinggi biasanya udah banyak yang diskusi dalamnya. Nah di sini ada diskusi AI sosial media yang banyak berhubungan dengan kerjaanmu, kamu bisa gali lebih jauh. Minimal sehari kamu butuh pakai 30 menit ya untuk gali ini. Nanti kalau kamu mau pakai yang berbayar, ya harganya 20 USD. 20 USD per bulan. Cuma kamu pakai yang gratisannya dulu. Minim kamu habiskan lah semua pertanyaan. Kalau kamu ada manfaat baru ngomong ke QQ nanti.